Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam perkumpulan yang insya Allah penuh dengan kebaikan. Kenapa kita katakan kebaikan? Karena kita melaksanakan salah satu sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu silaturrahim. Maka dengan silaturrahim itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan teruskan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Dengan rahmat tersebut kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalkan, walaupun jumlahnya sedikit, karena kita memang bukanlah orang-orang yang saleh seperti orang-orang yang salihin, yang mana mereka merutinkan salawat ini mungkin seharinya ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan lebih daripada itu. Akan tetapi walaupun kita ini membacanya sedikit, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salawat kita disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga salawat kita itu diterima oleh Nabi Muhammad dan beliau mengakui kita sebagai umat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya malam ini kita lanjutkan kajian fikih. Cuman ulun ada mendapatkan cerita di dalam kitab Muqasyafatul Qulub sangat bagus untuk ulun sampaikan. Jadi ulun sampaikan cerita ini dahulu, insya Allah di minggu yang akan datang kita lanjutkan kajian fikih kita. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub diceritakan hikayah. Bainama Dawud alaihissalam jalisun fi su'umatihi yatlu az-zabura. Idan ra'a dudatan hamra fit turab. Faqala fi nafsihi ma aradallahu fi hadhihi dudi. Fi hadhihi dudati. Fa'adzana Allahu ad-dudata hatta takallamat. Faqalat ya Nabiyallah, amma nahari fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alfa marrah. Wa amma layli fa'alhamani Rabbi an aqula fi kulli laylatin Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Fa anta ma taqul hatta astafida minka. Panadima Daud alaihissalam ala ikhtiqarid dudah fa khaba min Allah wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi. Di dalam kitab Muqasyafatul Qulub diceritakan ketika itu Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Daud alaihissalam beliau duduk di tempat ibadahnya. Khusus ibadah, ada sudut rumah dijadikan su'umah. Su'umah itu tempat ibadah khusus. Kalau di dalam rumah kita itu ya kita jadikan misalnya kamar, salah satu kamar kita itu tempat ibadah. Atau sudut rumah kita jadikan tempat ibadah. Itu harus ada sejadah terhampar, itu harus ada. Quran di sampingnya harus ada. Tasbih di sampingnya harus ada itu. Nah, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam beliau duduk di sana. Duduk di su'umahnya, duduk di tempat ibadahnya.
Ketika itu beliau membuka kitab Zabur. Membaca Sidin. Yatlu az-Zabura, membaca kitab Zabur. Ketika di saat membaca, di bawah itu lewat ulat merah. Lalu ulat merah lewat. Kalau kita tuh kayak apa? Yang kaki 1000 tuh. Yang kaki 1000 tuh nah. Kita membaca lewat kaki 1000. Kita lihatlah. Apa ini lewat di mukanya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ketika itu membaca kitab Zabur dan ketika itu lewat ulat yang berwarna merah. Sehingga ketika itu Nabi Daud bergeretek di dalam hatinya. Di dalam hati. Di dalam hati ini geretek. Nabi Daud bergeretek. Apa fungsinya inilah? Apa fungsinya ulat merah ini? Namun kita kayak apa? Lewat ulat neng itu kita ketek merah ya kan? Nateo ya kan? Atau dibunuh, dipicik bisa juga. Jangankan itu, apa ngarannya semut juga deh. Akibat istilah kita kumpulkan, sudah terkumpul hanya dipicikin, dimatikan. Ketika itu Nabi Daud bergeretek di dalam hatinya. Apa fungsinya inilah? Allah Ta'ala menciptakan ini, apa fungsinya? Ketika itu, karena beliau seorang nabi dan rasul, punya mukjizat, Allah izinkan ulat merah tadi itu takallamat, berbicara, bepender. Ulat merah tadi itu bepender. Amun kita kayak apa kira-kira? Aku aja kenapa nih bepender? Nah, ini berbicara. Ujar ulat kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah. Rupanya ulat tadi itu mengetahui geretek hatinya Nabi Daud. Ammanahari, wahai Nabi Daud, ketahuilah bahwa di siang hari fa'alhamani Rabbi, Allah Ta'ala mengilhamkan kepadaku untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari sebanyak 1000 kali dengan ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takjub Nabi Daud. Stop dulu, ujar ulat. Tidak sampai di situ wahai Nabi Daud. Amma laili, adapun di malam hari, ketahuilah wahai Nabi Daud, aku pun berkata ketika di malam hari, fa'alhamani Rabbi, mengilhamkan Allah Ta'ala kepadaku untuk aku baca Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak al-pamarrah, sebanyak 1000 kali. Sangguplah. Kita bersalawat 1000 kali, sangguplah. Sangguplah pian. 100 saja bebuihan muntung. Ya kada? Enggih. Bertasbih 100 kalinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh. Nang kayak apa? Kira-kira gigi palsu nih tekipai. Iya. Ujar ulat, wahai Nabi Daud, aku di siang hari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang hebat. Di malam hari aku memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali. Fa anta matakul. Weh,
Daud. Ujar ulat tadi nih. Pian bang, apa nang pian baca? Ayo. Ditempalaknya. Kalau bahasa Banjar itu ditempalaknya katanya. Ditanya balik sama ulat, pian pang apa yang pian baca? Hatta astafida minka, sehingga aku pun bisa mengambil faedah darimu. Wahai Nabi Daud, engkau bisa mengambil faedah dariku. Aku di siang hari bertasbih kepada Allah, di malam hari aku mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga engkau pun bisa belajar dariku. Sekarang aku mau belajar darimu, apa yang kau baca? Panadima Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud tertunduk, menyesal ala ihtiqarid dudah, karena beliau meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil ulat itu diremehkan oleh Nabi Daud, sehingga Allah balas, Allah berikan pengetahuan kepada Nabi Daud bahwa apa yang Allah ciptakan di alam dunia ini semuanya ada hikmahnya. Fataba Daud alaihissalam, ketika itu bertobat Nabi Daud alaihissalam, kemudian beliau menyesal, wa tawakkal alaih, dan Nabi Daud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa ulat ini adalah seekor binatang. Binatang ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih hina daripada seorang manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sempurna dengan akal. Dengan akal, manusia menjadi lebih sempurna daripada hewan. Akan tetapi, kalau manusia tidak bisa menandingi hewan seperti ulat ini, ibadahnya kepada Allah, memujinya dia dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik hewan daripada manusia. Bujur kada? Jadi kita ingat kita ingat-ingat di mana kita bertasbih lawan Allah Ta'ala ketika sholat satu. Kemudian setelah selesai sholat, jangan sampai tertinggal. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulun usataya di saruan jam baca la ilaha illallah tuh. Ya alhamdulillah ya ada juga tuh. Amun di rumah ulun usataya ya Allah, hampir-hampir kita tuh baca. Untung seruan tuh setiap malam. Jadi ada julun berzikir ya alhamdulillah. Berarti kita ini harusnya lebih baik daripada hewan yang Allah ciptakan, yang mana mereka itu bertasbih kepada Allah, ingat lawan Allah, iling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun ingat menyanjung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia yang Allah berikan akal sempurna ini tidak menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah tidak lebih baik daripada hewan? Oleh karenanya wajib kepada kita untuk menyanjung baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan salawat. Lihat salawat yang dibaca oleh ulat tadi. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia baca sebanyak berapa? 1000 kali dalam semalaman. Kita bang, malam ini ya untung turun keseruan nih nah. Ada juga tadi membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Biar gue 3 kali ada juga. Alhamdulillah. Berarti kita sudah mengangkat derajat kita sendiri daripada hewan. Jujur kada? Jangan sampai kalah kita dengan hewan. Sanjung baginda Nabi Muhammad SAW dengan sholawat apapun. Itu
Yang pertama, yang kedua. Jangan sampai kita menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain, bahkan hewan sekalipun. Kenapa? Karena semua apa yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Aduh, jar napa sih din tuh jar? Nang ke itu kita rendahkan nya. Jangan. Apa orang tuh jar? Haur besaung ayam jen itu. Haur main slot jen itu. Haur berjudi jen itu, haur berzinah jen itu. Jangan. Jangan kita sambati. Bagaimana kita? Ya sudah kita doakan. Ya Allah, kawan ulun itu ya Allah. Dang sanak ulun itu ya Allah. Yang satu RT itu ya Allah. Mudahan mereka dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya begitulah sikap orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka pun adalah ciptaan daripada Allah. Hanya saja Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Oleh karenanya, jangan judge mereka itu lebih hina daripada kita. Akan tetapi doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Dan begitu pun kita, mudah-mudahan taufik dan hidayah itu selalu menyertai kehidupan kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya urusan sulit, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada baginda Nabi Muhammad SAW, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada teman, kerabat, jiran, tetangga, istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiniyah kulniyatin salihah bisirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytahu wa yassartaha ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuthiban ala qira'atina hadhihi wa ghairiha thawaban yazid wa ajran minka 'azima wa tataqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'ala منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وأصحابه القرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخوان المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح حديث كرمة بن هشيم ونعوم ونعمة وحملا بن حجي أمري ومحمد أمر بن عبد الرحمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فازد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم